Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Erlangga dengan NIM terakhir 189. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan kementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kementerian memiliki peran penting dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kementerian menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan kebijakan negara sesuai bidang masing-masing. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu sistem pembentukan dan pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, macam-macam kementerian, dan tugas dan wewenang kementerian negara. Untuk yang pertama ada sistem pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Kementerian negara di Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 17. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pembentukan kementerian dilakukan oleh presiden sesuai kebutuhan pemerintahan. Presiden memiliki hak untuk menentukan jumlah dan susunan kementerian guna mendukung jalannya pemerintahan secara efektif. Selain pembentukan, presiden juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengubahan kementerian. Pengubahan dapat berupa perubahan nama, penggabungan, pemisahan, maupun perubahan fungsi kementerian sesuai perkembangan kebutuhan negara. Sementara itu, pembubaran kementerian tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pembubaran kementerian harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Untuk yang selanjutnya ada macam-macam kementerian. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kementerian dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tugas dan bidangnya. Yang pertama, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan tertentu untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan kebijakan negara. Contohnya ada Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, ada Kementerian Koordinator yang bertugas mengkoordinasikan beberapa kementerian dalam satu bidang tertentu. Contohnya adalah Kementerian Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, serta Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Untuk yang selanjutnya ada tugas dan wewenang kementerian negara. Kementerian negara memiliki tugas utama membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidang masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, kementerian memiliki beberapa wewenang. Untuk yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang tertentu. Kedua, melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan ketiga, melakukan koordinasi dengan lembaga lain agar program pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Selain itu, kementerian juga berwenang mengelola sumber daya, menyusun program kerja, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Melalui tugas dan wewenang tersebut, kementerian berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah agar tujuan negara dapat tercapai secara terstruktur dan efektif. Sebagai kesimpulannya, Kementerian Negara memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berperan membantu presiden menjalankan pemerintahan. Kementerian dibentuk, diubah, dan dibubarkan berdasarkan kebutuhan pemerintah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kementerian juga terdiri dari berbagai jenis dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Dengan adanya kementerian, pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lebih terorganisasi dan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.